Panas matahari terasa membakar kulit, membuat tanah retak-retak seperti kulit ular tua yang mengelupas. Di tengah ladang kosong yang dulu subur, Arga berdiri termenung, menyaksikan sumur keluarganya yang kini kering hingga ke dasar. Burung-burung yang biasa berkicau di dahan pohon mangga di tepi ladang telah lama pergi, meninggalkan sunyi yang menusuk hati. Kemarau tahun ini lebih kejam dari biasanya, membuat desa kecil itu terasa seperti neraka tanpa api. Para tetua desa sudah tak lagi mampu memberikan solusi, hanya berdiam sambil memandang langit, seolah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Namun, Arga, pemuda yang tak kenal menyerah, merasa ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ia teringat pada kisah lama yang sering diceritakan neneknya saat ia masih kecil, tentang mustika tirta langit, batu sakti yang konon dapat memanggil hujan. Ketika malam tiba, Arga duduk di beranda rumah bersama ibunya yang sedang melipat kain. "Bu, apa benar batu itu ada di hutan larang?" tanyanya, matanya bersinar dengan tekad meski suaranya penuh keraguan. Sang ibu menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran, lalu menghela napas panjang. "Itu hanya cerita lama, Arga. Hutan larang bukan tempat untuk manusia biasa. Banyak yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, bagi Arga, cerita-cerita itu bukan alasan untuk berhenti. Di dalam dirinya, ia yakin bahwa desa mereka tak perlu menyerah pada takdir. Jika batu itu benar-benar ada, ia akan menemukannya, meski harus menghadapi segala bahaya yang menunggu di dalam hutan yang selama ini hanya hidup dalam bisikan-bisikan ketakutan. Fajar baru saja menyentuh cakrawala ketika Arga menyandang ranselnya yang berisi bekal seadanya, sepotong roti kering, botol air kecil, dan sebuah jimat kecil dari dukun desa. Kabut pagi membalut desa seperti tirai tipis, namun keheningan itu lebih menusuk dari biasanya. Semua mata warga tertuju padanya saat ia melangkah pergi menuju hutan larang, tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisikan penuh ketakutan. Di sudut kerumunan, ibunya berdiri diam, wajahnya dipenuhi kecemasan yang tak mampu ia sembunyikan. Arga hanya menoleh sekali, memberi senyum tipis yang ia harap bisa menenangkan ibunya. Dalam hati, ia tahu perjalanan ini tak sekadar mencari batu mustika, ini adalah perjuangan untuk harapan yang mulai padam di hati banyak orang. Ketika ia tiba di tepi hutan larang, udara terasa berubah. Angin yang sebelumnya hangat kini mendadak dingin, membawa aroma tanah basah yang anehnya seperti bercampur bau darah. Pohon-pohon raksasa berdiri diam seperti penjaga bisu, akar-akarnya menjalar liar seakan siap menjerat siapapun yang melangkah terlalu jauh. Langit yang tadinya cerah perlahan ditelan bayangan dedaunan lebat, hingga Arga merasa seperti masuk ke dunia lain. Meski dadanya berdegup keras, ia tetap melangkah, mencoba mengabaikan suara-suara ganjil yang mulai terdengar, bisikan lirih yang tak jelas asalnya, desiran seperti langkah kaki di semak-semak, dan sekali-kali suara tawa samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia menggenggam erat jimat di lehernya, menggantungkan harap pada perlindungan yang dijanjikan dukun desa. Setiap langkah membawa dia lebih dalam, lebih jauh dari dunia yang ia kenal, menuju sebuah tujuan yang penuh misteri dan bahaya yang tak terlihat. Langkah Arga terasa semakin berat saat ia menyusuri jalur setapak yang terjal di dalam hutan. Semakin jauh ia melangkah, cahaya matahari semakin sulit menembus lebatnya dedaunan, meninggalkan kegelapan yang seakan hidup. Suara burung dan serangga mendadak lenyap, digantikan keheningan mencekam yang membuat setiap gerak terasa menggema. Tiba-tiba, angin dingin menyapu punggungnya, membawa bisikan samar yang terdengar seperti namanya dipanggil dari arah yang tak menentu. Arga berhenti, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, ketika suara itu semakin jelas, ia berbalik dengan cepat. Tak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergerak pelan mengikuti irama angin. Tapi ia tahu, sesuatu, atau seseorang, sedang memperhatikannya. Di tengah ketegangan itu, Arga menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang membentuk seperti gerbang melengkung. Di bawahnya terdapat batu-batu kecil yang disusun melingkar, seolah menjadi tanda peringatan. Nalurinya mengatakan untuk berhenti, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Saat ia melangkah melewati akar itu, udara di sekitarnya berubah drastis. Bau anyir menusuk hidung, dan hawa berat membuat nafasnya tersengal. Tanah di bawah kakinya kini lembek seperti lumpur, setiap langkah meninggalkan jejak yang tenggelam perlahan. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dekat. Arga menoleh dengan panik, dan di sana, di antara kabut, terlihat sosok samar, tinggi,
kurus, dengan mata merah yang menyorot tajam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatapnya seolah menantang. Arga merasa darahnya membeku. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut makhluk itu bisa mendengarnya. Ia meraih jimat di lehernya, menggenggamnya erat sambil bergumam doa yang diajarkan ibunya. "Tolong beri aku kekuatan," bisiknya. Sosok itu tiba-tiba bergerak, melayang mendekatinya dengan kecepatan yang tidak wajar, dan sebelum Arga sempat berpikir, sebuah suara keras menggema di kepalanya. "Mengapa kau berani memasuki wilayah kami?" Suara itu tidak berasal dari mulut makhluk itu, melainkan langsung menghantam pikirannya. Arga memejamkan mata, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku datang bukan untuk melawan. Aku hanya ingin menyelamatkan desaku," jawabnya dengan suara yang bergetar. Sejenak, keheningan kembali menyelimuti. Sosok itu berhenti, lalu tertawa keras, suara yang bergema hingga ke dasar hati Arga. "Jika itu tujuanmu, maka kau harus membuktikan layak. Hutan ini bukan milik manusia, dan setiap langkahmu membawa hukuman." Sosok itu menghilang perlahan, meninggalkan Arga yang terjatuh lemas di tanah. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, bayangan itu berbisik dengan suara dingin, "Ini baru permulaan. Jangan berharap kembali dengan mudah." Arga tahu, perjalanan ini tak hanya menuntut keberanian, tetapi juga pengorbanan yang belum ia pahami sepenuhnya. Langkah Arga semakin berat ketika ia mencapai sebuah lembah yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, udara terasa begitu pekat, seperti menggenggam tubuhnya dan menahan setiap gerak. Di depan matanya berdiri sebuah batu besar berlumut dengan ukiran aneh yang tampak bercahaya redup. Saat ia mendekat, gemuruh halus terdengar, seperti suara guntur yang tertahan di kejauhan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan dari balik kabut, muncul sesosok makhluk besar berbentuk setengah manusia, setengah hewan dengan tanduk melingkar di kepalanya. Mata makhluk itu menyorot tajam, tubuhnya dilapisi sisik hitam berkilauan seperti baja. "Manusia, siapa yang memberimu hak untuk menginjak wilayah sakral ini?" Suaranya menggelegar, mengguncang dada Arga seperti gendang perang. Arga mencoba menenangkan diri, menggenggam jimatnya lebih erat. "Aku hanya ingin mengambil mustika tirta langit untuk menyelamatkan desaku. Aku tidak berniat merusak tempat ini," katanya, suaranya terdengar kecil di tengah gema suara makhluk itu. Penjaga itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti pisau. "Kau pikir keinginanmu cukup untuk mendapatkan mustika? Kau harus membuktikan jiwa dan niatmu bersih, atau kau akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya," ancamnya. Sebelum Arga sempat menjawab, makhluk itu mengayunkan tangannya yang besar, menciptakan pusaran angin yang memaksa Arga berlutut. Ketika pusaran itu berhenti, makhluk tersebut menunjuk sebuah jalan sempit yang mengarah ke jurang gelap. "Di ujung sana ada cermin jiwa. Jika kau bertahan melewati apa yang kau lihat di dalamnya, kau mungkin layak mendapatkan apa yang kau cari. Namun jika kau gagal, kau akan kehilangan dirimu sendiri," katanya dingin. Arga menelan ludah, matanya tertuju pada jalan yang tampak mustahil dilewati. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya ragu. Meski tubuhnya gemetar, ia berdiri dan melangkah, sadar bahwa tidak ada pilihan selain maju, apapun yang menantinya di dalam kegelapan itu. Jalan sempit itu terasa seperti lorong tanpa akhir. Setiap langkah yang Arga ambil diiringi oleh bayangan yang bergerak di sudut matanya, namun setiap kali ia menoleh, hanya ada kegelapan pekat. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi bukan karena suhu, melainkan ketegangan yang menggantung berat. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, ia tiba di sebuah ruang terbuka yang diterangi cahaya redup dari sebuah cermin besar di tengahnya. Bingkai cermin itu terbuat dari emas tua yang dihiasi ukiran berbentuk ular melingkar, seolah-olah cermin itu hidup. Ketika Arga mendekat, bayangannya perlahan muncul di permukaan cermin, tetapi ada sesuatu yang salah. Wajah di dalam cermin itu bukan wajahnya yang biasa. Itu adalah dirinya, tetapi dengan mata gelap seperti lubang tak berdasar, menatapnya dengan kebencian yang begitu nyata hingga membuat darahnya membeku. "Siapa kau?" tanya Arga dengan suara serak. Meskipun ia tahu jawaban itu, sosok di dalam cermin tersenyum sinis, lalu berbicara dengan suara yang sama dengannya. "Aku adalah dirimu yang sebenarnya. Ketakutanmu, rasa sombongmu, kebencian yang kau sembunyikan dari semua orang. Kau pikir perjalanan ini demi desamu. Tidak, ini semua tentang egomu, tentang membuktikan bahwa kau berbeda dari mereka." Kata-kata itu menghantam Arga seperti pukulan, membuatnya mundur selangkah. Sosok itu tertawa keras,
suaranya menggema hingga membuat dinding hutan seolah bergetar. Kau tak pantas mendapatkan mustika. Kau lemah, pengecut, dan tak jujur pada dirimu sendiri, lanjutnya. Arga mencoba melawan dorongan untuk percaya, tetapi rasa ragu yang sudah lama ia simpan mulai merayap ke permukaan. Ia merasa cermin itu mengupas dirinya hingga tak ada yang tersisa selain luka-luka lama yang tak pernah ia akui. Tetapi di tengah keraguan itu, ia mengingat tujuan awalnya, warga desa yang menunggu hujan, ibunya yang berharap ia kembali, dan harapan kecil yang tertanam di hatinya sejak awal perjalanan ini. Dengan napas berat, ia melangkah maju, menatap langsung ke mata sosok di cermin. Aku memang tidak sempurna, katanya pelan namun tegas. Aku takut, aku ragu, dan aku pernah gagal. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Aku ada di sini karena ada yang lebih besar dari diriku sendiri. Saat kata-kata itu keluar, sosok di cermin mulai retak, seperti kaca yang dihantam palu. Bayangan itu menghilang perlahan, digantikan oleh pantulan Arga yang sebenarnya, letih, tapi dengan mata yang penuh tekad. Sebelum cermin itu hancur sepenuhnya, sebuah suara lirih terdengar di udara. Kau telah melewati ujian pertama. Tapi ini belum berakhir. Tanah di bawah kakinya berguncang, dan sebelum ia sempat bereaksi, lantai di bawahnya runtuh, menelan Arga ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Arga terhuyung jatuh, tubuhnya terhisap oleh kegelapan pekat yang dinginnya menusuk hingga tulang. Ia tidak tahu berapa lama ia terjatuh, rasanya seperti berabad-abad, tetapi juga sekejap mata. Ketika akhirnya ia menghantam tanah, napasnya tercekik oleh debu yang beterbangan. Ia terbaring di atas hamparan batu-batu tajam, dikelilingi oleh jurang yang memanjang tanpa akhir. Di sekelilingnya, suara gemuruh aneh bergema, seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap. Saat ia berusaha bangkit, ia menyadari tempat ini berbeda dari hutan sebelumnya. Langit di atasnya gelap seperti tinta, tanpa bulan atau bintang. Aroma besi dan belerang memenuhi udara, membuat kepalanya berdenyut. Dari kegelapan, terdengar langkah berat yang mendekat, setiap hentakan mengguncang tanah. Ketika ia menoleh, sesosok makhluk raksasa muncul dari bayang-bayang. Tubuhnya tertutup lapisan logam seperti zirah, dan matanya bersinar merah seperti bara api. Kau berani melangkah sejauh ini, suara makhluk itu rendah, seperti gemuruh petir yang tertahan. Tapi perjalananmu sia-sia. Aku adalah penjaga gerbang bawah, dan tak seorang pun boleh melewati tempat ini tanpa menukar sesuatu yang berharga. Arga berdiri, meski lututnya gemetar. Aku sudah meninggalkan segalanya. Aku datang untuk menyelamatkan desaku, katanya dengan suara yang ia paksa terdengar tegar. Makhluk itu tertawa, suara tawanya mengguncang seluruh tempat. Bukan harta atau niat yang kutuntut. Kau harus menukar sebagian dari dirimu, kenangan, rasa, atau jiwa. Apa yang kau relakan untuk melewati gerbang ini? Pertanyaan itu menghantam Arga seperti tamparan keras. Ia sadar, ujian ini bukan hanya tentang kekuatan atau keberanian, tetapi juga tentang apa yang bersedia ia lepaskan demi tujuan yang lebih besar. Di hadapan sosok yang begitu perkasa, Arga hanya punya satu pilihan, menjawab, atau kehilangan segalanya. Arga berdiri di hadapan raksasa penjaga gerbang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kata-kata makhluk itu menggema di pikirannya, tukar sebagian dirimu. Apa artinya, kenangan, rasa, atau jiwa? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ancaman fisik manapun yang pernah ia hadapi. Jika ia menyerahkan kenangan, ia mungkin kehilangan jati dirinya. Jika ia menyerahkan rasa, ia akan hidup tanpa kehangatan cinta atau kesedihan yang mengajarkannya arti kemanusiaan. Dan jiwa, ia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa roh yang membuatnya menjadi manusia. Namun, bayangan desanya yang tandus kembali menghantui benaknya, wajah-wajah warga yang menanti, mata ibunya yang penuh harap. Ia menarik napas panjang, kemudian mengangkat kepala, menatap makhluk itu dengan keberanian yang tersisa. Aku akan menukar kenangan tentang kebahagiaanku, katanya dengan suara tegas. Asal desaku selamat, aku rela kehilangan bagian itu. Makhluk itu terdiam sejenak, menatap Arga dengan mata merahnya yang berkilauan. Pilihan yang berani, gumamnya, lalu mengulurkan tangannya yang besar ke arah kepala Arga. Dalam sekejap, rasa dingin yang menusuk seperti es membanjiri pikirannya. Kenangan masa kecilnya bersama ibunya, tawa bahagia saat bermain di ladang, dan momen-momen kecil yang pernah membuatnya merasa utuh, semua itu menghilang seperti kabut yang diterpa angin. Arga terhuyung, tubuhnya terasa ringan,
tapi hatinya terasa hampa. Ia tahu sesuatu telah hilang, sesuatu yang tak pernah bisa ia ambil kembali. Kau telah membayar harga. Gerbang terbuka untukmu, kata makhluk itu sebelum menghilang perlahan ke dalam bayangan. Di depan Arga, batu besar di tengah ruang itu berderak dan terbelah, memperlihatkan jalan terang yang memancar dari celah di bawahnya. Meski tubuhnya lemah, ia melangkah maju, membawa luka yang tak terlihat, namun dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hanya ada satu hal yang kini ia pikirkan, tujuan akhir yang semakin dekat. Arga melangkah memasuki lorong bercahaya yang terbuka di hadapannya. Cahaya itu bukanlah sinar yang hangat, melainkan cahaya dingin yang menusuk hingga ke dalam pikirannya. Setiap langkah terasa seperti pertempuran dengan dirinya sendiri, ia merasakan kehampaan yang ditinggalkan kenangan yang telah ia serahkan. Namun, di ujung lorong itu, ia melihat sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar batu yang menjulang. Di tengah ruangan, sebuah batu bercahaya biru berpendar, duduk di atas altar hitam yang tampak seperti telah ada di sana selama berabad-abad. Mustika Tirta Langit, gumam Arga pelan, matanya tertuju pada batu yang bersinar seperti tetesan air hujan di tengah gurun. Namun, ketika ia melangkah mendekat, ruangan itu tiba-tiba bergetar, dan dari bayangan pilar-pilar itu muncul sosok menyerupai bayangannya sendiri, tetapi lebih gelap dengan mata seperti bara api yang membakar. Arga, sosok itu berbicara, suaranya menggema, dalam, dan penuh kebencian. Kau pikir perjalanan ini hanya tentang menemukan batu itu. Mustika ini bukan untuk menyelamatkan desamu, ini untuk menguji hatimu. Dan sekarang, kau harus menghadapi dirimu sendiri. Sosok itu melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. Arga mundur, merasa seperti menatap ke dalam lubang kegelapan yang tak berujung. Aku adalah dirimu, ketakutanmu, amarahmu, keraguanmu. Sosok itu melanjutkan, suaranya semakin keras. Dan selama kau tak bisa mengalahkanku, batu itu akan tetap di sini. Arga menggenggam jimatnya yang telah retak, napasnya berat. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan dengan makhluk lain, melainkan dengan bayangan dirinya sendiri, dengan semua rasa takut, dendam, dan keraguan yang telah lama menghantuinya. Meski tubuhnya gemetar, ia berdiri tegak. Aku takkan menyerah, bahkan pada diriku sendiri, katanya dengan suara bergetar, namun penuh tekad, menatap langsung ke mata sosok itu yang mulai menyeringai gelap. Arga menguatkan kakinya, meskipun gemetarnya sulit disembunyikan. Sosok gelap di depannya melangkah mendekat, setiap jejaknya seperti meninggalkan bekas luka di tanah. Mata merah itu menatapnya tajam, penuh cemoohan dan kebencian, seolah ingin mengoyak keyakinannya. Kau lemah, kata sosok itu dengan suara yang menggema seperti bisikan ribuan jiwa. Kau bahkan tak bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi desamu. Kata-kata itu menusuk hatinya, menggali kenangan pahit, kegagalannya membantu warga, penyesalan karena tak mampu menjaga almarhum ayahnya. Namun, di balik semua itu, Arga mengingat satu hal, alasan mengapa ia datang sejauh ini. Aku memang pernah gagal, katanya dengan napas berat. Tapi kegagalan itu takkan menghentikanku. Sosok gelap itu menyeringai, lalu melesat maju dengan kecepatan mengerikan, menciptakan bayangan hitam yang melingkari Arga. Pertarungan dimulai, bukan dengan pedang atau senjata, tetapi dengan tekad yang diuji hingga batasnya. Setiap serangan sosok itu adalah pantulan dari ketakutan dan keraguan Arga sendiri. Ia dihantam oleh gambaran dirinya yang menangis saat kehilangan ayahnya, bayangan wajah ibunya yang lelah menunggu di rumah, dan bisikan warga yang meragukan keberaniannya. Tubuhnya terseret jatuh, tetapi ia bangkit, meskipun darah terasa mendidih di nadinya. Aku di sini karena aku percaya ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutku, teriaknya sambil berdiri lagi. Sosok itu mengayunkan serangan terakhir, sebuah pusaran kegelapan yang membanjiri ruangan. Namun, Arga tak mundur. Ia menggenggam jimatnya yang kini pecah sepenuhnya, melemparkannya ke arah sosok itu. Aku tidak butuh perlindungan selain keyakinanku sendiri. Pekikan itu diiringi ledakan cahaya dari dalam dirinya. Sosok gelap itu menjerit, lalu menghilang seperti debu yang tertiup angin. Saat semuanya kembali tenang, hanya Arga yang tersisa, berdiri dengan napas tersengal, di depan altar yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mustika Tirta Langit ada di hadapannya, dalam jangkauan tangannya. Dengan mustika di tangannya, Arga merasa seolah beban yang telah menggerogoti dirinya selama ini mulai terangkat. Cahaya biru dari batu itu berpendar lembut, memberikan rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun,
meskipun ia telah berhasil mengalahkan bayangannya sendiri dan mendapatkan apa yang ia cari, ada rasa hampa yang menghinggapinya. Di tengah kemenangan ini, Arga menyadari bahwa jalan yang ia pilih telah mengubah dirinya, tak hanya dalam fisik, tetapi juga dalam jiwa. Kenangan yang ia lepaskan, meski tak bisa diambil kembali, kini terasa seperti batu yang menghalangi langkahnya. Ia menatap mustika itu dengan penuh tekad, bukan untuk menyelamatkan desanya semata, tetapi untuk menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Aku harus kembali, bisiknya, kemudian memutar langkahnya menuju pintu gerbang yang terbuka lebar, siap membawa dirinya kembali ke dunia yang semula. Ketika Arga akhirnya kembali ke desanya, langit sudah mulai meredup, memberi isyarat bahwa malam akan segera tiba. Desa yang ia tinggalkan kini tampak lebih hidup, rumah-rumah yang dulu sepi kini dipenuhi tawa, dan ladang-ladang yang tandus mulai tampak hijau kembali. Warga mendekat, mata mereka penuh rasa syukur dan kekaguman, sementara Arga hanya terdiam, memandang ke arah ibunya yang berdiri di antara kerumunan. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh kebanggaan dan cinta, meskipun ia tahu betul bahwa Arga tidak lagi sama. Mustika Tirta Langit kini berada di tangannya, dan dengan itu, hujan deras mulai turun, menyirami tanah yang telah lama kering. Namun, bagi Arga, yang lebih penting bukan hanya keberhasilan misi ini, tetapi pemahaman bahwa setiap langkah, setiap ujian, dan setiap pengorbanan yang ia lakukan membawa perubahan bukan hanya pada dunia luar, tetapi juga pada dunia dalam dirinya sendiri. Sebuah perjalanan yang telah mengajarkannya arti sejati dari keberanian, bahwa kadang-kadang, untuk menyelamatkan dunia, kita harus terlebih dahulu menyelamatkan diri kita sendiri.